Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi oma opa yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah Usinda pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis sedihnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik,
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh adakan kami kembali lagi di ibadah Usinda. Kami percaya Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami semua, khususnya Oma Opa yang ada Tuhan, yang menyaksikan tayangan online ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menambahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk mereka boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kalau Tuhan boleh adakan kami semua sampai pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami semua Tuhan, khususnya Oma Opa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, dan kami akan mulai ibadah Usinda pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya kepada anak cucunya, pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya padanya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, untuk kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku
saat ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan, oh firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, kami boleh melakukannya Tuhan, sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian untuk kami boleh memahami setiap firman yang akan diberitakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Om apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul Tuhan akan menghapus air mataku. Amin. Di hari-hari ini kita sudah melihat ada begitu banyak problema yang dialami oleh dunia. Bahkan kita semua tidak luput dari setiap masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menghapus setiap air mata kesusahan kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah lagi merasa susah, merasa berat hati. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-8. Di sini judul perikopnya
mengenai keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Di ayat yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Setelah hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dikatakan di sini, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Amin. Dari segala muka kita, Tuhan akan menghapuskan air mata. Nah, selama kita masih ada di dunia ini, kita dapat merasakan kesulitan, kesukaran, beban berat, bahkan air mata yang keluar karena masalah yang begitu berat bagi kehidupan kita. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah menangis. Yesus pernah menangis karena melihat beban hidup manusia yang begitu berat. Yesus merasakan beban yang begitu berat yang dipikul oleh manusia. Karena apa? Karena dosa. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa manusia memiliki beban masing-masing, masalah masing-masing. Tetapi Yesus merasakan itu semua. Kapan Yesus merasakan itu semua? Ketika ia turun sebagai manusia. Ketika ia turun sebagai manusia, ia merasakan bagaimana ia merasa kesakitan, bagaimana dia pernah merasa haus, bagaimana dia pernah disiksa. Apa yang dikasih oleh Tuhan, Yesus pernah menangis karena dia tahu beban hidup manusia itu begitu berat. Oleh sebab itu, ketika kita merasa bahwa kita memiliki beban masalah yang begitu berat, panggil nama Tuhan. Karena dia tahu apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Minta tolong sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Karena dia yang akan menjawab setiap seruan doa kita. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan, ini semua beban berat hidup manusia, semuanya dialami oleh kita semua dikarenakan adanya dosa yang merajalela hidup setiap kita, manusia yang ada. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 33. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu baringkan." Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Yesus menangis karena melihat beban hidup saudara-saudara dari Lazarus. Mungkin ada tafsiran yang mengatakan bahwa Lazarus adalah tulang punggung bagi keluarganya. Makanya ketika Lazarus dinyatakan meninggal, keluarganya ini sangat berbeban berat. Sangat berat untuk ditinggalkan oleh Lazarus.
Oleh sebab itu Yesus menangis melihat beban-beban manusia. Yesus turun ke dunia sebagai manusia bukan hanya menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Bukan hanya menyelamatkan oma opa dan saya. Melainkan juga Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus turun ke dunia untuk merasakan apa yang manusia rasakan. Oma opa rasakan, saya rasakan. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Ibrani 4 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah, lewat ayat ini seharusnya oma opa kita semua yang menyaksikan tayangan ini menyadari bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, bila kita rasa susah, sampaikan kepada Yesus. Bila kita rasa masalah begitu besar, sampaikan kepada Yesus keluh kesah kita kepada Dia. Jangan om opa tahan-tahan. Jangan kita semua tahan-tahan. Jangan kita tahan-tahan ketika kita memiliki masalah. Ngomong sama Tuhan, sampaikan kepada Dia. Berseru kepadanya. Bukankah tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita. Amin. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, kita buka saja. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus benar-benar mengajak kita semua apabila kita merasakan lelah secara fisik. Kita merasakan lelah secara fisik. Dia akan menyegarkan kita kembali. Dia akan menyegarkan kita kembali sehingga kita dapat melangkah kembali mengatasi hidup ini. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Bedanya ketika kita belum datang kepada Yesus dan ketika kita sudah datang kepada Yesus. Nah, ketika kita belum datang kepada Yesus, ketika Yesus sudah mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, marilah kepadaku. Tapi ketika kita belum datang kepada Yesus, kita akan tetap hidup. Tetapi kita akan menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Yesus ada, tapi tidak ikut serta. Yesus ada, tetapi kita tidak mengikut sertakan Yesus dalam hidup kita. Sehingga Yesus tidak dapat berbuat banyak. Karena kita merasa tidak memerlukan Yesus ketika belum datang atau belum percaya kepada Yesus.
itu beda. Yang pertama, ketika kita belum datang kepada Yesus. Ketika kita sudah datang kepada Yesus, bedanya adalah kita akan menjalani hidup kita dengan penyertaannya yang sempurna. Amin. Penyertaannya yang sempurna dari Tuhan. Jadi Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Di ayat 29, kalau Oma Opa perhatikan, di ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwaku akan mendapat ketenangan." Kalau Oma Opa pernah melihat ketika orang membajak sawah menggunakan kerbau, pasti memakai dua kerbau untuk lebih kuat menariknya. Nah, di sini Yesus mengibaratkan bahwa kita harus belajar kepada Yesus yang lebih berpengalaman. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Amin. Dikatakan pikulah kuk. Kuk di sini gambaran suatu perintah Tuhan yang harus kita taati. Kita harus belajar dari Yesus untuk kita dapat menanggung kuk itu. Supaya kita dapat mengikuti perintahnya, mentaati perintahnya, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Oma Opa. Puji nama Tuhan. Belajar percaya penuh kepada Tuhan sampai Ia kembali kali yang kedua. Amin. Puji nama Tuhan. Ingat baik-baik ya Oma Opa, gereja hari-hari ini mulai ditampi. Akan ketahuan bedanya mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Ya, itu semua akan terlihat dari kesetiaan dari Oma Opa, dari saudara-saudara yang menyaksikan semua. Jadi itu semua akan terlihat dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya dari itu saja, melainkan dari cara hidup kita. Kalau orang yang mengenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Allah, dengan firman-Nya, dia akan melakukan firman-Nya. Orang akan terberkati. Hanya ketika kita datang, orang akan terberkati. Belum melakukan apa-apa, orang akan terberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan buah-buah yang akan kita tuai ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menuai apa? Mungkin kita tidak secara langsung, secara instan menuai hal-hal yang baik. Mungkin ada begitu banyak tantangan yang akan silih berganti berdatangan kepada kita, tetapi nantinya kita akan menuai apa yang kita tabur, kebaikan yang kita tabur. Kita tidak usah pikirkan apa yang akan kita tuai, tetapi kita tabur apa yang kita bisa tabur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak menghakimi, karena Tuhanlah yang akan menjadi hakim bagi kita semua umat manusia. Jangan salahkan Tuhan apabila waktu Tuhan datang. Jangan salahkan Tuhan apabila waktu itu tiba, ada orang-orang Kristen yang ketinggalan. Karena apa? Karena mereka nggak taat sama Tuhan. Karena mereka nggak mau nurut dengan perintah Tuhan. Tidak setia. Jadi ada orang-orang yang akan ketinggalan ketika Tuhan datang. Jadi Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita setia, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan ketika Ia datang. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia ada, kita ada. Amin. Di mana Dia ada, kita juga ada, selalu bersama-sama dengan Dia. Ini kabar yang menggembirakan.
untuk umat Tuhan. Ketika kita setia kepada Dia, di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada waktu itulah kita dapat mengalahkan maut. Pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus kembali kedua kalinya menjemput kita, pada waktu itu juga kita dapat mengalahkan maut. Karena kita sudah menang atas maut ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus di awan-awan. Amin. Kita sudah mengalahkan maut bersama-sama dengan Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan dari Yesus, Sang Penebus kita. Haleluya. Dan kita dapat katakan di dalam 1 Korintus 15, kita akan buka 1 Korintus 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-51 sampai 58. Saya akan bacakan secara cepat. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan tidak semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ia mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak sia-sia ketika bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, kita beribadah dengan Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Nah, disinilah ketika Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita, disinilah kita bisa mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita telah mengalahkan dia oleh karena Yesus. Haleluya, oleh karena Yesus. Nah, ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus di langit dan bumi yang baru, maka disitulah tidak ada lagi air mata. Amin. Yesus telah menghapuskan air mata kita, kesusahan kita, beban hidup kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang terakhir yang mau Pak, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat, ini ayat yang terakhir, ayat pendukung dari judul tema renungan pada pagi hari ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu
telah berlalu. Puji Tuhan. Amin. Dia akan menghapus air mata kita. Di dunia ini dia juga sedang menghibur kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan dia nanti di pertemuan akbar, kita percaya bahwa dia telah menghapus air mata dari setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Di antaranya ada Oma Opa dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah renungan yang bisa saya sampaikan. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan tutup di dalam doa. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan pujian. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan menutup ibadah kita dengan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mengamini firman yang kami dengar Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan terus bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika Engkau datang kedua kalinya, kami didapati setia kepada Engkau Tuhan kami, karena kami akan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan setia kepada Engkau Tuhan. Kami akan tetap percaya teguh memegang janji firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan tetap terus Tuhan percaya Tuhan akan Engkau. Kami akan setia kepadamu Tuhan Yesus. Di masa-masa yang sulit kami percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk Oma Opa yang menyaksikan tayangan live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesehatan bagi kehidupan Oma Opa Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin yang memiliki masalah Tuhan yang akan menolong mereka menyelesaikan masalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan keluarga Usinda yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah Usinda pada pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib,
yaitu nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.